Orang masukin nih 300 juta dapat nggak? nggak dapat sama sekali, belum serupiah pun saya terima. Innalillahi. Belum serupiah Top up pun saya 300 terima. juta, Iya, 300 langsung ketangkap juta. dianya? Iya. Berapa bulan setelah itu ketangkap. Saya ibarat lihat saldo saya tuh ibarat menu makanan enak banget ketika tapi kita nggak bisa nikmatin. Waalaikumsalam. Ya Ibu. Ibu siapa nih Bu? Namanya lupa saya tadi. Saya Bu Santi. Bu Santi. Ini siapa nih siapa? Livi. Oh Teh Livi, Masya Allah. Duduk dulu Bu. Nah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari ada yang dari Bogor, tadi ada yang dari Jakarta. Kalau Teh Santi dari Jakarta Selatan. Tapi aslinya orang Surabaya. Oh, sih Surabaya? Iya. Oh, gue di Surabaya. Iya. Kemarin saya baru ke Surabaya. Oh iya. Oh. Dari dia di grup. Jadi sekarang mau ikutan lesnya sih ya? Iya, kita nanti. Sama rombongan Jakarta yang lain ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih sebentar sama Teh Santi pengalamannya kenapa bisa daftar PT Best Corporation. Alhamdulillah ya kita udah di rumah. Nah sekarang ajak ngobrol-ngobrol Bu Santi sama anaknya. Kok bisa Bu kenal PT Best? Awalnya dari mana? Tahu PT Best awalnya dari mana? Tahun 2019 udah pernah dengar waktu anak saya syuting. Teman prospek ya kan dia mau ngasih tahu tapi produknya itu pengirit bensin aja ya. 2019 itu udah lama. Iya. Terus habis itu saya masih mengabaikan apa itu, saya udah belum tertarik. Terus sekian lama terus saya banyak mengalami kayak ikut MLM yang macam-macam, terus kayak kesibukan sehari-hari emang Ibu apa? Saya desainer, bikin gaun party, gaun pesta, wedding gitu kan. Terus habis itu saya nyoba untuk usaha lain karena waktu itu kena COVID ya, berhenti semua, saya nggak produksi untuk baju, nggak ada ketemu orang kan, nggak bisa, nggak ada pas party COVID itu. pas COVID. Jadi nggak ngerjain desain baju ya, nggak bikin produksi lagi, terus harus berhenti, stop semua ya kan. Terus saya sambil gitu tetap sama usaha konvensional seperti jual minuman kesehatan udah pernah coba, tapi juga nggak jalan. juga. Terus jualan sepatu, jualan banyak sih usaha, modalnya Pas udah keluar COVID kemarin, terus ya, pas COVID modal keluar terus, cuman nggak jalan semua. Jadi modal juga nggak kecil ya kan. Saya udah ada tabungan dari hasil saya kerja bertahun-tahun, udah pakai coba usaha ini, usaha itu. Terus kayak ada teman ngajak bisnis perakitan kapal apa segala. Ikutan awal-awal dari 10 juta oke, dikembaliin sebulan 2 bulan dapatlah kita profitnya. Terus 20 setelah 85 saya gabung lagi semakin gede. Apa sih bisa apa itu? Perakitan kapal, kayak surat menyurat izin perakitan kapal. Nah, kapal juga nama ada. Perusahaannya apa tuh? Apa ya, lupa saya. Ada kontraknya juga. Terus jadi kita cuma investasi gitu? Investasi kayak gitu. Investasi. Jadi untuk merakit kapal? Iya, untuk perizinan izin perakitan kapal. Jadi kesana gitu ada di Surabaya, orang Surabaya, teman sendiri, sahabat sendiri, tapi kantornya di Jakarta. Terus kita transfer 10 juta. Iya, dapat profit berapa? Dapat 2,5 juta kalau nggak salah. Setiap bulan? Iya, berapa kali dapat profit? Cuman 2 bulan aja. Setelah 2 bulan selesai uang kita dikembalikan. Oh, 10 juta dibalikin? Iya, balikin semua. Untung 5 juta tuh. Iya, terus ikut lagi tuh ngajakin yang 20 juta. Nah, itu perusahaan yang sama? Perusahaan yang sama, temen yang sama. Terus ngajakin lagi 20 juta. Iya, dapat lagi sama udah selesai kayak butuh lagi biaya gede sekitar 85. Setelah itu orangnya kabur, udah diblokir. Pas top up kedua 20 juta masih dapat untung. Bisa dapat untung. Yang kedua 20 balik, tapi yang ketiga yang ketiga 85 itu karena kapal lebih besar ya, modalnya 85 juta. Nah, itu juga saya udah kabur, udah nggak tahu alur kemana sampai diblokir dan segalanya. Itu udah trauma ya. Terus ada lagi kayak saya ikut MLM produk kosmetik pernah. Apa ya tuh? kan? Pernah ikut network marketing kecantikan. Terus jalan bisnisnya? Nggak jalan juga. Kenapa nggak jalan? Karena produknya kecantikan, ibu-ibu gitu. Iya. Cuman sistemnya ya mungkin ya. Kenapa ya? Produknya satu mahal. Produknya terus lebih kedua mahal tidak semua orang cocok sama produk kosmetik ya. Ya keluhan ada gitu kan. Terus sama ini ya harus tutup poin. Harus tutup karena poin. Misalnya bulan ini ya harus
20 poin dapat parfum senilai 500.000 kayak gitu ya. Tapi ketika poin saya 5, tapi saya nggak bisa nyari untuk 15 orangnya. 15 poinnya hangus gitu. Hangus, jadi nggak dapat apa-apa. Terus kalaupun saya kepingin banget sama rewardnya itu, saya harus ini nutup sendiri, belanja sendiri, nyetok. Nyetok tuh kadang kedaluarsa, makanya kedaluarsanya tuh kalau saya lihat di Shopee orang pada gini, kamu jualan mahal, di Shopee murah. Kok bisa murah? Karena Shopee itu mungkin barangnya udah kedaluarsa atau yang palsu, nggak tahu ya. Jadi nggak dibeli barang saya, ya numpuk saya uang sendiri buat dikeluarin demi itu tadi bonus, dan akhirnya bonusnya dapet, tapi uang saya keluarnya juga lebih banyak itu. Karena harus tutup poin ya. Iya. Jadi setelah ikut tadi bisnis network marketing kesehatan, nyoba bisnis network marketing lain juga ya, ikut trading juga. Trading juga. Terakhir ikutan trading setelah network marketing. Iya, trading gila-gilaan malah tuh. Saya kan tadinya di tahun berapa ikut trading, Bu? Trading baru tahun kemarin. 2022. Iya, 2021 tradingnya 2021 ya. Itu lagi musim trading emang pas Covid tuh. Iya, pas Covid trading. Tuh saya ikut beberapa robot sih. Robot trading. Iya, apa, dan contohnya apa tuh? Net 89, ATG. Net 89. Itu modalnya berapa pertama? Tadinya belum pernah ikut lagi, pengen tahu. Anak saya ikut ya, ini juga ikut. Anak saya ikut yang ini karena 20, kakaknya yang masih kuliah ikut 10 juta dulu awalnya. Kodenya 10 juta. Jadi, Net 89 itu. Jadi itu ya pertama awal bulan dapat nih, tapi kita withdraw sendiri, ngambil sendiri kan ke rekening. Awal lancar sebulan 2 bulan, habis itu. Rata-rata dapat berapa per bulan? Dikit banget kok, cuma ratusan ribu, 250 apa berapa ya, saya lupa. Kecil dikit ya? banget. Padahal kecil kan top up-nya 10 juta tadi. 10 juta, 9 juta lebih pasnya 9 juta ya. Terus sama daftarnya berapa lupa saya, ID, habis gitu 9 juta itu kita paling bawah ya kan. Daftar paling bawah 9 juta. Terus ya udah cuma dapat 200.000 atau sekian gitu kan. Waduh. Bener, terus habis gitu macet. Macet ya, nggak bisa withdraw, alasan sistem masih maintenance, masih apa segala ya kan. Bulan-bulan berikutnya nggak bisa kita untuk withdraw sendiri, nggak bisa. Udah kita biarin. Terus saya ikut juga yang auto trading tuh awal-awal. Itu yang 9 jutanya hilang. Itu masih berjalan ininya, dolarnya masih berjalan, cuman kita nggak bisa ngambil uang kita sendiri, nggak bisa ngambil profitnya. Jadi terus saya ikut lagi ATG deh ya, auto trade itu lebih besar lagi. Saya lihat temen kok sukses ya, mungkin dia naruhnya besar. Nah saya tuh pas ada beli rumah di Jakarta, udah DP 300 juta. Terus saya jual dari Surabaya sekitar 500 juta ya kan. Mau buat nutup harga ruko tuh 800 juta ya, 850 lah. Terus saya pakai dulu, maksud saya tuh untuk ini kok bagus, teman saya berhasil dan segalanya, saya masukin di sekitar 300 juta. 300 juta di mana tuh? Trading apa? Di trading auto trading ATG. Wahyu Kenso. Nah sekarang udah ketangkep orang. Udah berapa triliun dia nilep banyak orang. Masukin 300 juta dapat enggak? Enggak dapat sama sekali. Belum serupiah pun saya terima. Innalillahi. Belum serupiah. Top up 300 juta. Iya, 300 langsung ketangkep juta. Dianya. Iya. Berapa bulan setelah itu ketangkap. Saya ibarat lihat saldo saya tuh ibarat menu makanan enak banget ketika tapi kita nggak bisa nikmatin itu. Jadi saya tuh ya nangis ya campur aduk ya, uang segitu harusnya saya bayarin untuk tutup beli ruko yang DP 300, 500, untung yang 200 masih saya deposit buat anak-anak, 300-nya saya pakai trading dulu. Ketika teman saya katanya, oh saya dapat ini, dapat itu, dapat ini ya, saya ikut coba, katanya setahun aja kamu dapat Alphard terbaru, saya ngikutin dong. Jadi ketika berapa bulan setelah itu ternyata sama pemerintah dibekukan, semua trading robot di Indonesia dibekukan, kita nggak bisa withdraw, kita ngambil uang sendiri nggak bisa, udah
awal-awal sih nggak langsung bekukan, itu ada maintenance, kita nggak bisa nih kita ngelihat punya kita sendiri, nggak bisa. Terus akhirnya ada pemberitahuan benar-benar stop sama pemerintah, nggak ada trading di Indonesia. Nah itu udah berita lama, berapa bulan kemudian tuh ownernya Wahyu Kenso terutama ini udah ketangkep, ternyata korbannya banyak. Berarti total banget. udah habis berapa? 300 juta lebih? 300 juta lebih. Belum punya anak-anak. Itu kesalahan terbesar buat saya. Coba waktu 2009 daftar PTBES ya? Dari 2019 coba saya nggak paham gitu, karena dulu nggak paham. Saya nyoba MLM tuh karena teman-teman deket ikut itu kan. Jadi nggak ada yang difokusin. Iya, nggak ada yang difokusin. Nah setelah itu saya tuh mikir usaha apa, banyak usaha udah saya coba ya. Kayak misalnya jual makanan, minuman udah saya coba, itu pun juga modal gede tapi nggak jalan karena COVID, masih ekonomi susah juga ya mungkin. Terus saya kemarin juga saya sempat yang terakhir bulan kemarin saya buka salon di rumah. Ada teman ini mau lebaran, deket-deket lebaran, oke, lebaran bisa jadi rame kan, buka salon. Dia bilang pinter, stylish dan segalanya ya kan. Ada yang bilang aku bisa untuk lulur apa spa segala gitu kan. Terus oke lah saya buka dari ruko saya tuh, daripada baju aja, desain aja kan masih belum, saya orang baru di Jakarta, pikir saya masih memulai sambil ada orang ke salon, sambil saya desain, saya masih berjuang buat anak saya dan 2 orang tua saya. Terus saya ya udahlah kita bikin salon, saya modalin, masih punya tabungan itu tersebut sisa yang kemarin, saya modalin buat salon sekitar 40 juta. Ternyata partner saya nggak jujur. Kedua nggak terlalu pinter, apa yang dia omong nggak terlalu pinter. Saya sampai kursus juga untuk jalan di salon ini gitu kan. Ternyata juga nggak serame itu, hasilnya juga kita ngotot seberapapun orang kita pegang orang, hasilnya nggak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Baru 3 minggu udah stop saya, nggak jalan salon. Jadi modal itu tahu gitu saya ikut ini udah jelas ke PTBES ini udah jelas gitu, produknya kita udah cuman 2.600.000 ya dapat produk. Nah saya nawarin ke tetangga nasi goreng, orang mancing, semua pada beli pengirit bensinnya, pengirit mobil, teman-teman lokasi syuting juga, kolagen juga dibeli. Jadi dibeli ecep, mereka masih icip, mereka masih mencoba ya kan, meyakinkan untuk gabung. Dan saya udah prospek beberapa teman yang sering MLM juga, responnya bagus, insya Allah gabung. Ada yang beberapa sih nunggu uang masih dipakai Jadi buat daftar PTBES itu lebaran. setelah buka salon itu? Setelah buka salon. Saya tuh. juga nyesel banget. Kenapa? Baru sebulan ya daftar PTBES? PTBES baru 3 minggu saya. Baru 3 minggu? Baru 3 minggu, bener-bener 3 minggu pas yang dari GSS yang itu, besok GSS, hari ini saya daftar. Oh gitu. Langsung datang ke GSS, saya yakin, semakin yakin. Sebelum gabung tuh pun saya melalui sholat malam berkali-kali, saya yakin nggak untuk ini. Terus saya mikir lagi, anak saya mikir, mah kita puluhan juta, ratusan juta aja rela, ikhlas nggak terima apa-apa. Ini kita 2.600.000 yang meyakinkan saya malah anak. Ini 2.600.000 kita dapat barang, masa masih rugi gitu kan. Saya pikir kalaupun nggak laku pakai sendiri. Nah ternyata anak saya yang gede, yang kuliah tuh sering pingsan, punya sakit GERD. Saya minumin susu yang kambing, susu kambing itu udah nggak pernah sakit. Alhamdulillah. Itu Fit Go ya? Iya, itu bagus banget gitu kan. Baru 3 minggu daftar ya? Pakai basic berarti daftarnya ya? Iya, masih basic. Nah, ini karena saya juga mempelajarin dari sekian gagal MLM ini itu saya coba-coba. Takutnya saya juga nggak fokus lagi. Saya yakinkan dulu, saya ikut basic dulu. Nah, setelah saya merasa yakin, semakin saya dalam pelajarin di sini tuh kayak bisnis MLM yang lain saya nggak pernah dimentorin. Saya tanya dicuekin. Kalau udah gabung, udah selesai. Nah, kalau sini tanya Kang Algien yang udah senior banget, masih di WA, saya japri dibales dengan ya Allah santun, ya Allah dengan jelas. Bu Sri juga termasuk. Saya kan apply-nya Bu Sri, tapi bukan langsung Bu Sri. Bu Sri itu teman saya dari Tasik, namanya Bu Lena. Bu Lena itu dari web. Ya kan, Bu Lena juga jatuh bangun dari 20 konter HP sampai sekarang kena COVID tinggal 5. Dia harus berjuang untuk tetap gaji karyawan. Dia seorang kerja di dinas pendidikan ya, teman saya.
Nah itu apa namanya juga lagi berjuang, dia udah yakin di ini, terus ngajak ke saya. Jadi dari Bu Lena ke saya, Bu Lena tuh dari Bu Sri, Ya, alhamdulillah sekarang. Nah terus saya kok semakin yakin, insya Allah next anak kan udah lulus kuliah nih, mau saya kan agak gaptek, jadi mungkin anak saya yang akan lebih ini di sosmednya gitu, bimbingan dari senior. Siap. Karena saya ini ya lagi berjuang sih buat anak-anak lebih sama orang Tadi tua. anak lagi syuting di mana? Anak saya lebih suka program Indie Kids channel, Indie Home gitu kan. Ya Jadi sering-sering kadang-kadang di syuting ya, Indosiar, Jakarta ya film. Tapi masih sekolah sih, jadi nggak terlalu fokus di syuting ya, karena dia hobi di entertain dan suka di situ, ya sudah saya ini. Oke, jadi kita ambil pelajaran dari Ibu tadi, ternyata untuk berjuang mencari rezeki ya. Itu kalau kita salah-salah tempat, ya ruginya besar ya. Yang saya salut tuh di sini apa ya? Saya tiap ikut MLM, ya udah setelah gabung selesai. Kayak saya mau cari tahu gimana saya jalan ke sana, gimana saya mencapai sana, nggak ada bimbingan, nggak ada yang ngasih tahu. Karena saya ini orangnya mencari tahu sendiri. Udah cari tahu, coba ini, coba itu, tapi gagal karena mungkin produknya ya susah. Satu nggak tahu ya, nggak jalan gitu, sistem menurut saya sistem mereka kalau di sini tuh aduh, semua di grup ketika udah kenal udah saling japri, teleponan, udah banyak nih sampai dari orang Lampung telepon saya mau dong video yang produk pertanian, dikasih langsung dari testi saya dikasih, mereka dari pertanian perkebunan dikasih. Nah saya tuh karena banyak saudara yang di Banjarmasin, kayak di Nganjuk punya pertanian bawang, saya tuh pengen ngasih tahu, kalaupun saya icip nih, coba dulu, saya pengennya gitu. Terus banyak saudara yang pengen saya bantu, misalnya saya ada rezeki, oke, saya daftarin, kamu yang jalan daerah, kamu menguasain daerah sini, saya pengennya kayak gitu. Pengen nolong saudara yang sekarang banyak yang nganggur juga gitu kan. Ya pengen gitu sih Kang. Kalau memang ada bimbingan untuk ke sana, saya semakin semangat gitu. Sekarang Bu Santi mau ikutan SLC dulu ya, gitu kan? SLC dulu sambil tambah meyakinkan gitu, meyakinkan. Jadi fokus dulu SLC aja, nanti setelah SLC kita bisa atur strategi lagi. PTBS ini insya Allah jadi bisnis yang terakhir Bu Santi. Amin. Ya, gagal sebelumnya itu jadi pelajaran ya, pembelajaran aja, itu pengalaman. Tapi insya Allah pasti keganti loh di PTBS ini. Satu hak usaha aja 2,6 juta bisa sampai 1,67 miliar loh. Ya, amin. Itu minimal loh di PTBS ini, kecil loh, itu 1,67 miliar bagi mitra PTBS yang udah raih itu kecil, paling kecil itu. Terus waktu GSS tuh saya gini, biasanya kan ada orang yang settingan yang perainin, saya meyakinkan. Saya waktu sholat, mau sholat tuh ada ibu-ibu sama anaknya, saya tanya, Bu, ibu perain apa? Saya sudah moto, terus gimana, seperti apa? Ibu cerita dengan jujur, suami saya tuh tadinya kuli bangunan, karena nggak ada kerjaan, oke lah saya nyoba kesana, yakin. Jadi saya semakin yang itu, saya tanya lagi, ada ibu perain, ibu apa? Oh, saya pensiunan, karena saya pakai obatnya saya cocok, saya tawarin ke teman, katanya gitu, temen cocok, langsung dia ngambil 10 paket, ngambil ini, kok langsung ibu dapat moto, oh begitu caranya ya Bu. Jadi semakin yakin, saya kira ada kan yang settingan gitu, saya meyakinkan sendiri gitu kan, makanya saya selalu cari tahu lagi bener nggak, terus ada ketemu orang juga di GSS, Mbak udah dapet apa, oh saya belum, karena nggak terlalu menjalankan, saya masih perayaan sekian gitu kan, jadi saya semakin yakin kalau tanya satu per orang ya kan, itu sih. Alhamdulillah, ini hasil dari saya 2019 kan masih jadi ojek online, masih nge-grab. Saya sebenarnya saya tahu lebih dulu ya 2019. Sekarang total reward udah 3 miliar bayar. Modal cuma sekali. Iya, benar. Modal prioritas 77 juta, masih lebih kecil daripada modal trading, tapi hasilnya waktu syukuran ini kan saya tahu beritanya ya kan, saya pengen datang banget sama temen, tapi ada apa ya kalau nggak bisa datang itu. Jadi keberkahan bisnis ini tuh bermanfaat nanti buat keluarga. Jadi kita nggak fokus nyari keuntungan besar, maksudnya nyari duit, nggak. Kita fokus gimana caranya setelah daftar ini kita hidup bebas hutang. Caranya gimana bebas hutang tuh? Kalau kita pengen bebas hutang, usahain kita punya rumah udah cash. Usahain kita punya kendaraan cash, kita punya pendapatan besar. Itu kita nggak akan mau ngutang lagi. Benar. Hutang itu kan terjadi ketika pendapatan kita lebih kecil daripada pengeluaran dan kita belum punya rumah. Itu terjadi pasti hutang. Benar.
Makanya di PTBS ini bukan ngejar uang, tapi ngejar aset dulu nanti. Gimana caranya ibu punya mobil, dari mobil itu ibu bisa interaksi kemana-mana mudah. Cash mobilnya. Kalau di luar sana kan orang lain kerja untuk beli mobil ngeredit. Iya, benar. Jadi kerja dapat duit untuk dibeliin mobil, mobilnya juga ngeredit. Kalau di PTBS nggak kita kerjain untuk beli untuk dapat mobil, beli mobil cash. Setelah dapat mobil kita kerjanya jadi lebih semangat, bisa mobilitas jadi lebih tinggi. Kerjain lagi kita bisa dapat mobil mewah misalnya Pajero, lebih nyaman lagi buat keluarga. Kerjain lagi dapat rumah 1 miliar. Jadi kalau udah dapat mobil, rumah, pendapatan kita ngalir setiap bulan. Modalnya kecil, paling kecil 2,6 juta, paling gedenya aja cuma 77 juta loh. Coba modal 70 juta, buka warung, buka grosir kan kurang. Ya, saya sukanya tuh dimasukin grup, terus tiap hari ada Zoom meeting, terus saya di share dari TikTok tuh masih semangat ya. Oh, testingnya sebegitu banyak, sebegitu dahsyatnya ya kan. Ada yang sukses itu yang bikin saya semangat, semakin yakin gitu kan. Jadi saya merasa oh saya nggak sendiri gitu aja sih. Nggak sendiri, di sini kita berjuang bareng-bareng. Jadi kesalahan network marketing itu kebanyakan orang salah di network marketing itu. Ketika udah daftar, fokusnya nyari-nyari orang untuk daftarin, untuk closing. Jadi nyari orang untuk ayo daftar. Setelah daftar, seakan-akan tugas mereka tuh beres. Padahal bukan itu. Saya tuh nggak pernah nyari orang dari dulu sampai sekarang. Jadi saya tuh mengedukasi masyarakat yang mau lunas utang, ayo. Bareng sama saya. Jadi finish saya tuh bukan ngedaftarin orang. Komisi itu bukan apa-apa, komisi sponsor itu. Jadi tugas kita itu, kalau ibu daftar, sekarang kalau ibu pengen punya mobil, gimana caranya tim di bawah ibu itu punya motor, ibu pasti punya mobil. Kalau ibu pengen punya Pajero kayak saya, tim di bawah ibu harus punya mobil, ibu pasti punya Pajero. Kalau ibu pengen punya rumah, tim di bawah ibu banyak yang punya mobil Pajero, maka ibu punya rumah gitu. Jadi tugas kita tuh bukan nyari orang untuk mereka daftar dan selesai. Jadi seakan-akan orang di luar sana kenapa nggak ngebimbing? Karena mereka seakan-akan tugasnya itu udah beres ketika ada orang lain daftar. Padahal bukan itu tugas kita tuh gimana caranya setiap mitra itu mau jalan, mau belajar sampai pinter sampai dia berhasil. Ketika mitra kita berhasil, maka kita juga dapat hasilnya. Itu gitu. Bedanya di sini. Nah, inilah PTBS Corporation. Jadi di sini sistem edukasinya komplit. Mau tiap hari belajar juga bisa. Maka semangat saya tuh kalau lihat ada mitra semangat belajar, ada training spiritualnya ini sekarang kan setiap bulan itu ada 2 quarter ya. Di akhir bulan sama di pertengahan bulan ada training spiritual nih 4 hari 3 malam. Ibu sama Teteh ikutan, coba lihat PTBS ini benar-benar perusahaan yang belum pernah saya temuin di tempat lain. Sama saya di awal aja udah seperti itu feeling saya. Selain feeling saya juga kan selalu cari tahu. Saya ini orangnya selalu apa-apa cari tahu dulu. Oh gini. Nah kemarin saya waktu pergi SSD juga ngajak orang. Yang kedua ke Pasundan juga ngajak anak kuliah. Dia mau gabung karena dia lagi skripsi ya. Masih bulan Ramadan dia butuh biaya setelah puasa, setelah Lebaran insya Allah. Ya paling sekarang sambil jalan sambil belajar online dulu kan. Apalagi dari sudah berinteraksi dengan handphone. Karena saya juga harus saya pinter dulu ketika saya mau ngasih tahu, mau menjelaskan. Saya juga tes di produknya juga gitu kan. Ya teman dua-dua jalan online, offline jalanin insya Allah mudah-mudahan. Nanti wasilah jalan bis PTBS. Ya ibu udah masih punya utang sekarang? Udah lunas? Belum, masih itu gantung itu belum lunas. Mudah-mudahan hutang ibu lunas. Nanti bebas hutang, bisa punya mobil rumahnya cash nanti di Jakarta. Amin. Jadi sekarang kita berangkat SLC dulu bentar lagi pada duhur. Sampai nunggu SLC ibu bisa belajar dulu nanti ke tim yang di Basecamp belajar TikTok marketing ya. Alhamdulillah saya di sini diterima dengan baik. Baru sebentar saya TikTok baru 12 pengikut ya sehari ini belum sehari ya berapa jam sejam 600 hebat banget di sini saya diajarin. Emang harus kayak kemarin cuma lihat di live-nya ada Kang Tatang juga ada baru ya kan saya ngelihat terus saya juga komen-komen saya tanya jawab responnya bagus banget dijawab dengan detail gitu terus jawabannya juga lucu gitu ya seru sih di sini. Alhamdulillah. Ya Ibu. Jadi masuk ke sampai saya ketemu sih. lagi nanti saya di pertemuan selanjutnya. Insya Allah dibimbing terus. Yang penting kitanya semangat belajar sampai berhasil. Targetnya nih saya mau dapat mobil bulan sekian. Harus punya target tersendiri karena perusahaan nggak ngasih target. Di perusahaan PTBS ini saking gampang dan santainya nggak ada target, nggak ada tutup poin, nggak ada reset poin. Iya, makanya jadi itu. keberhasilan kita ditentukan keyakinan dan semangat kita gitu. Insya Allah ketemu sama saya lagi udah dapat mobil ya. Amin. Insya Allah. 3 bulan paling lama dapat mobil harusnya. Amin. Kalau kerjaan sungguh-sungguh nih bareng-bareng sama anak. Main online juga bisa. Saya kan dari online doang dapat 5.000. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti di Basecamp sambil nunggu bentar lagi duhur. Itu kita berangkat. Oke, terima kasih.